Cerita terhebat dalam Al-Quran, episode kedua. 3 orang yang tertinggal. Cerita ini berkisah tentang permintaan maaf yang tidak diterima yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 118 sampai 121. Pada perang Tabuk, ada beberapa sahabat yang tidak berangkat berperang. Salah satu di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama beliau, kecuali perang Tabuk. Pada waktu itu, ia terlalaikan oleh dunia. Ia ingin terus berdagang, karena ia tidak pernah memiliki dagangan lebih dari 2 muatan onta sebagaimana saat itu. Sehingga niat untuk ikut serta berjihad di Tabuk pun ia urungkan. Perang Tabuk dilakukan dalam kondisi panas terik matahari gurun yang sangat menyengat, menempuh perjalanan teramat jauh, serta menghadapi lawan yang benar-benar tangguh. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin untuk mempersiapkan diri masing-masing. Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan yang akan berangkat. Ka'ab pun mempersiapkan diri untuk ikut. Namun tiba-tiba timbul pikirannya untuk membatalkannya. Ia berkata dalam hati, "Aku bisa melakukannya kalau aku mau." Akhirnya, Ka'ab menjadi ragu-ragu. Hingga pasukan kaum muslim mulai meninggalkan Madinah, ia masih sibuk dengan perdagangannya. Bahkan dalam hati ia kembali berkata, "Aku bisa mengejar mereka, toh mereka belum jauh." Pasukan kaum muslimin tidak terlihat lagi olehnya. Kemalasan pun menghampiri, bahkan menguasai Ka'ab, sehingga ia tidak ingin mengejar pasukan muslim. Ia enggan untuk berjihad. Setelah kejadian tersebut, Ka'ab merasakan penderitaan batin yang luar biasa. Apabila ia keluar rumah, maka di jalan-jalan ia merasa terkucil. Sebab ia tidak melihat orang-orang yang tinggal di Madinah dan tidak ikut berperang, kecuali orang-orang yang diragukan keislamannya. Merekalah orang-orang yang sudah mendapatkan izin Allah untuk tidak ikut berperang karena lemah atau uzur. Kalau tidak demikian, maka mereka adalah orang-orang munafik. Padahal ia merasa dirinya tidak termasuk ke dalam keduanya. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Tabuk, saat beliau sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, beliau bertanya, "Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik?" Seorang dari Bani Salimah menjawab, "Ya Rasulullah, ia ujub dalam keadaan dan dirinya." Mu'az bin Jabal menyangkal, "Buruk benar ucapanmu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali yang baik-baik saja." Rasulullah SAW hanya terdiam saja. Beberapa waktu setelah berlalu, Ka'ab mendengar bahwa Rasulullah SAW telah pulang dari perang Tabuk. Ia mulai memikirkan bagaimana sekiranya ia berdusta, mencari alasan kenapa tidak mengikuti peperangan. Ia bahkan meminta bantuan keluarganya untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. Waktu itu, Rasulullah SAW tiba di kota Madinah saat masih pagi. Sudah menjadi kebiasaan beliau jika kembali dari perjalanan, hal pertama yang dilakukan oleh beliau adalah sholat 2 rakaat di masjid. Demikian pula usai dari Tabuk. Selesai sholat, beliau duduk melayani pengajuan uzur orang-orang yang tidak ikut perang. Tidak lama kemudian, datanglah orang-orang yang tidak mengikuti peperangan untuk mengemukakan alasan mereka.
Mereka pun bersumpah untuk alasan-alasan yang telah mereka sampaikan. Jumlah yang tidak mengikuti perang Tabuk kira-kira 80 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan mereka dan mereka pun memperbarui sumpah setia mereka. Beliau memohon ampunan bagi mereka kepada Allah, sedang apa yang tersimpan dalam hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Ia yang Maha Tahu. Kemudian Ka'ab datang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau membalas dengan senyum pula, tapi jelas terlihat bahwa senyum beliau mengandung kemarahan. Beliau kemudian berkata, "Kemarilah." Ka'ab pun menghampiri Rasulullah, lalu duduk di hadapan beliau. Beliau tiba-tiba bertanya, "Apa yang menyebabkanmu tetap tinggal? Bukankah engkau telah membeli unta untuk kendaraanmu?" Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku, demi Allah, bisa saja mengemukakan alasan agar terhindar dari kemarahanmu, karena aku dikaruniai kepandaian dalam berbicara. Tetapi, demi Allah, aku merasa tidak berhalangan sedikit pun. Demi Allah, sama sekali aku belum pernah merasakan lebih kuat dan ringan untuk mengikuti peperangan dibandingkan pada saat ini." Rasulullah bersabda, "Tentang orang ini, maka perkataannya memang benar, tidak berdusta. Maka pergilah hingga Allah memberikan keputusannya tentang dirimu." Ka'ab pun pergi diikuti oleh orang-orang dari Bani Salimah. Mereka berkata kepadanya, "Demi Allah, kami belum pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Mengapa engkau tidak mampu membuat alasan seperti yang lain? Padahal dosamu itu bisa terhapus oleh permohonan ampun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mereka terus saja menyalahkan tindakan Ka'ab, hingga ingin rasanya ia kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa alasan palsu. Ia lalu bertanya kepada mereka, "Apakah ada orang yang senasib denganku?" Mereka menjawab, "Ya, ada 2 orang yang jawabannya sama denganmu. Sekarang mereka berdua juga mendapat keputusan yang sama dari Rasulullah sebagaimana keadaanmu sekarang." Ka'ab bertanya lagi, "Siapakah mereka itu?" Mereka menjawab, "Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi." Mereka menyebutkan 2 nama orang soleh yang pernah ikut dalam perang Badar dan patut diteladani. Begitu mereka menyebutkan 2 nama orang itu, Ka'ab bergegas pergi menemui mereka. Tak lama setelah itu, Ka'ab mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin berbicara dengan mereka bertiga, di antara 80-an orang yang tidak ikut dalam perang tersebut. Akhirnya, mereka dikucilkan oleh masyarakat umum. Orang-orang itu berubah sikap terhadap mereka bertiga. Mereka bertiga mengalami hal itu selama 50 hari 50 malam. Kedua teman Ka'ab hanya tinggal di rumah masing-masing menangisi nasib dirinya. Sedangkan Ka'ab masih keluar untuk sholat jamaah dan pergi ke pasar, meski tidak seorang pun yang mau berbicara dengannya. Suatu saat, Ka'ab datang ke majelis Rasulullah. Sesudah beliau sholat, Ka'ab mengucapkan salam kepada beliau. Dalam hati kecilnya bertanya-tanya memperhatikan bibir beliau. Adakah beliau menggerakkan bibirnya menjawab salamku atau tidak? Kadang-kadang Ka'ab juga sholat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Bahkan terkadang ia juga mencuri pandangan kepada beliau. Namun, apabila Ka'ab melihat beliau memalingkan muka cepat-cepat. Sikap dingin masyarakat kepadanya terasa lama sekali. Demikianlah hingga terasa amat lama hukuman kaum muslim terhadap dirinya dan kedua temannya. Pada suatu hari, Ka'ab datang mengetuk pintu pagar Abu Qatadah. Ia adalah anak pamannya
dan ia adalah saudara yang paling ia cintai. Ka'ab mengucapkan salam kepadanya, tetapi saudaranya tidak menjawab salamnya. Ka'ab lalu menegurnya, "Hai Abu Qatadah, aku hendak bertanya padamu karena Allah. Apakah engkau mengetahui bahwa aku ini mencintai Allah dan Rasul-Nya?" Abu Qatadah hanya diam tanpa sepatah kata. Ka'ab mengulangi permohonannya itu, namun saudaranya tetap terdiam. Ia pun mengulanginya sekali lagi, tapi Abu Qatadah hanya menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui tentang hal itu." Karena jawaban inilah, maka air mata Ka'ab mengalir dan ia pun meninggalkannya. Ia kembali dengan penuh kecewa. Pada suatu hari, Ka'ab berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Tiba-tiba, datanglah orang awam dari negeri Syam. Orang itu biasanya mengantarkan dagangan ke kota Madinah. Ia bertanya, "Siapa yang bersedia menunjukkan kepada kami manakah yang bernama Ka'ab bin Malik?" Semua orang menunjuk ke arahnya. Lalu orang itu datang kepada Ka'ab dan menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Surat itu dari Raja Ghassan yang beragama Nasrani. Setelah ia membuka, isi surat itu adalah sebagai berikut. "Amma ba'du, sebenarnya telah sampai berita kepada kami bahwa sahabatmu yakni Muhammad telah memusuhimu. Allah tidak menjadikan engkau orang yang hina di dunia ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Karena itu, datanglah kepada kami. Niscaya kami akan membahagiakanmu." "Ini juga salah satu ujian," katanya dalam hati. Lalu ia pun memasukkan surat itu ke dalam tungku dan membakarnya. Setelah lebih dari 40 hari dari 50 hari tersebut, tiba-tiba datanglah seseorang utusan dari Rasulullah SAW kepadanya. Utusan itu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kamu agar menjauhi istrimu." Ka'ab semakin sedih. Ia pasrah kepada Allah hingga terlontar pertanyaan kepada utusan itu. "Apakah aku harus menceraikannya? Atau apa yang harus kulakukan?" Utusan itu berkata, "Tidak usah menceraikan, tetapi jauhilah ia dan jangan sekali-sekali engkau mendekatinya." Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabat Ka'ab yang senasib sama sepertinya, sebagaimana yang dikirimkan kepada Ka'ab. Oleh sebab itu, Ka'ab berkata kepada istrinya, "Kembalilah pada keluargamu terlebih dahulu. Tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan hukumnya kepada kita." Istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sebenarnya Hilal bin Umayyah seseorang yang sudah sangat tua. Lagi pula ia tidak memiliki pembantu. Apakah ada keberatan kalau aku melayaninya di rumah?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, akan tetapi ia tidak boleh mendekatimu." Istri Hilal menjelaskan, "Wahai Rasulullah, ia sudah tidak bersemangat pada hal itu lagi. Demi Allah, yang dilakukan hanya menangisi dosanya sejak saat itu hingga kini." Sebagian keluarga Ka'ab berkata kepadanya, "Alangkah baiknya sekiranya engkau meminta izin kepada Rasulullah juga dalam masalah istrimu itu. Rasulullah juga telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya." Ka'ab berkata, "Aku tidak akan meminta izin perihal istriku kepada Rasulullah. Aku tidak tahu bagaimana nanti yang akan diucapkan oleh Rasulullah sekiranya aku meminta izin pada beliau perihal istriku. Aku adalah seseorang yang masih muda." Akhirnya, hari-hari selanjutnya Ka'ab hidup seorang diri di rumah.
Lengkaplah bilangan malam sejak orang-orang dicegah berbicara dengannya menjadi 50 hari 50 malam. Pada waktu sholat subuh, di suatu pagi dari malam yang ke-50, ketika Ka'ab sedang duduk berzikir meminta ampun dan memohon dilepaskan dari kesempitan hidup, tiba-tiba ia mendengar teriakan orang memanggil namanya. "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah! Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah!" Mendengar berita itu, Ka'ab bin Malik langsung sujud memanjatkan syukur kepada Allah. Ia yakin pembebasan hukuman telah dikeluarkan. Rasulullah menyampaikan berita itu kepada sahabat-sahabatnya seusai sholat subuh, bahwa Allah telah mengampuninya dan 2 orang sahabatnya. Orang-orang bergegas mendatangi mereka, hendak menceritakan berita gembira itu. Ada yang datang dengan berkuda, ada pula yang datang dengan berlari dari jauh mendahului yang berkuda. Kemudian Ka'ab melepaskan kedua bajunya dan memberikannya kepada 2 orang itu, sebagai hadiah dan berita gembira yang disampaikannya. Ia pun meminta 2 buah baju dari orang lain, lalu dikenakannya untuk berangkat menuju tempat Rasulullah SAW. Semua orang menyambut kedatangannya. Mereka berkelompok-kelompok silih berganti menyatakan ikut gembira. Mereka berkata, "Semoga hatimu gembira karena Allah telah menerima tobatmu." Tidak seorang pun dari kalangan muhajirin yang berdiri dan memberi ucapan selamat selain Talha. Sesudah Ka'ab mengucapkan salam kepada Rasulullah, mukanya tampak cerah dan gembira. Beliau berkata, "Bergembiralah kau atas hari ini. Inilah hari yang paling baik bagimu sejak kau dilahirkan oleh ibumu." "Apakah dari Allah ataukah dari engkau ya Rasulullah?" "Bukan dariku. Pengampunan itu datangnya dari Allah," jawab Rasulullah SAW. Ka'ab lalu membaca ayat pengampunannya itu dengan penuh haru dan syahdu, sementara air matanya berderai membasahi kedua pipinya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka, serta telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lain dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha menerima tobat, lagi maha penyayang. Quran Surah At-Taubah ayat 118.